Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ignatius Slamet Rijadi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ignatius Slamet Rijadi adalah seorang perwira militer Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ignatius Slamet Rijadi lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1927 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari seorang prajurit dan penjual buah. Dalam masa kecilnya, Ignatius Slamet Rijadi pernah dijual kepada pamannya, dan sempat berganti nama demi kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ignatius Slamet Rijadi adalah seorang tentara Republik Indonesia yang memainkan peranan besar dalam berbagai operasi militer mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda. Terutama dalam masa agresi militer Belanda, beliau dikenal sebagai komandan yang berani dan cerdas, serta memiliki kepemimpinan lapangan yang sangat menonjol. Meskipun usianya masih tergolong muda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ignatius Slamet Rijadi dilahirkan pada tanggal 26 Juli tahun 1927 dan wafat pada tanggal 4 November tahun 1950 dalam usia 23 tahun. Beliau gugur dalam pertempuran melawan pasukan Republik Maluku Selatan di Ambon, Maluku, jauh setelah wafatnya, pada tanggal 9 November tahun 2007. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Ignatius Slamet Rijadi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ignatius Slamet Rijadi lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah Belanda, dan ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, Ignatius Slamet Rijadi melanjutkan pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh pemerintahan militer Jepang. Setelah kemerdekaan, beliau memimpin berbagai pertempuran di Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Beliau gugur di Pulau Ambon, Maluku, dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ignatius Slamet Rijadi dianggap sebagai pejuang sejati karena keterlibatannya dalam berbagai pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan pemberontakan dalam negeri. Keberanian, dedikasi, dan kemampuannya memimpin pasukan membuatnya dihormati oleh kawan maupun lawan. Beliau tidak hanya seorang tentara, tetapi simbol perlawanan dan semangat patriotisme generasi muda Indonesia pada masa revolusi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ignatius Slamet Rijadi mengawali karir militernya setelah bergabung dengan gerakan perlawanan menjelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Beliau memiliki pengalaman bekerja di Angkatan Laut Jepang, namun meninggalkannya demi bergabung dengan perjuangan kemerdekaan. Selama Revolusi Nasional Indonesia, beliau dipercaya memimpin berbagai operasi militer dan memegang posisi strategis sebagai komandan dalam operasi militer di Maluku pada tahun 1950 untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ignatius Slamet Rijadi gugur akibat tembakan senapan mesin. Sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanannya, nama Ignatius Slamet Rijadi kini diabadikan menjadi nama jalan di berbagai kota besar Indonesia, serta menjadi simbol kepahlawanan dan nasionalisme. Gelar pahlawan nasional yang diterimanya pada tahun 2007 memperkuat posisi beliau sebagai salah satu figur penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ignatius Slamet Rijadi merupakan figur yang mencerminkan perpaduan antara keberanian, kecerdasan, dan pengabdian total kepada bangsa Indonesia dalam masa-masa kritis mempertahankan kemerdekaan. Latar belakang keluarga yang sederhana, di mana ayahnya adalah seorang tentara sekaligus penjual buah di Surakarta,
tidak menghalangi perjalanan hidup Ignatius Slamet Rijadi untuk menempuh jalan sebagai pejuang. Masa kecilnya yang penuh tantangan, termasuk saat dirinya dijual ke pamannya demi pengobatan karena sakit yang dideritanya, menunjukkan bahwa sejak awal Ignatius Slamet Rijadi telah mengalami berbagai cobaan hidup yang membentuk mentalitas tangguh. Pendidikan formal yang diperolehnya di sekolah milik Belanda memberinya dasar intelektual awal. Sementara kehadiran Jepang di Hindia Belanda mengubah jalur pendidikannya ke sekolah pelaut yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut Jepang. Pengalaman bekerja untuk militer Jepang pada masa pendudukan memperkaya wawasan dan keterampilan teknisnya di bidang kelautan dan militer. Namun, pada menjelang akhir Perang Dunia II, Ignatius Slamet Rijadi meninggalkan ketentaraan Jepang, dan justru memilih jalan perlawanan terhadap pendudukan, yang menandai titik balik peran aktifnya dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Ignatius Slamet Rijadi langsung terjun ke medan perjuangan dalam pertempuran melawan Belanda, yang berusaha merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militer. Salah satu kontribusi militernya yang paling dikenang adalah keterlibatannya dalam serangkaian pertempuran di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon. Dalam operasi militer di Maluku tersebut, Ignatius Slamet Rijadi menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa meski usianya masih sangat muda. Beliau mampu menggerakkan pasukan dengan taktik yang efektif, dan semangat yang membakar moral para prajurit di bawah komandonya. Dari sudut pandang sosial, Ignatius Slamet Rijadi menjadi simbol pemuda Indonesia yang tidak hanya memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi juga kesadaran penuh akan nilai pengorbanan. Dalam usia yang belum genap 24 tahun, beliau telah mencapai pangkat Brigadir Jenderal, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan negara kepadanya. Dari perspektif militer, kepemimpinan Ignatius Slamet Rijadi dikenang karena gaya komando yang langsung di lapangan, dan keberaniannya yang menginspirasi. Beliau tidak hanya mengandalkan strategi dan taktik, tetapi juga menanamkan semangat pantang menyerah kepada pasukannya. Kematian beliau akibat terkena tembakan senapan mesin dalam operasi militer di Ambon pada tanggal 4 November tahun 1950, menandai akhir perjuangan fisik beliau. Namun warisan semangat perjuangannya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Penghormatan negara terhadap jasa-jasa Ignatius Slamet Rijadi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk gelar pahlawan nasional, yang diberikan secara resmi pada tanggal 9 November tahun 2007 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga melalui pengabdian namanya sebagai nama jalan utama di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Ambon. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai nama salah satu kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yaitu kapal Republik Indonesia Slamet Rijadi dengan nomor lambung 352. Sebagai simbol penghormatan atas peran beliau dalam dunia militer dan kemaritiman Indonesia. Dari perspektif historiografi, Ignatius Slamet Rijadi sering dianggap sebagai pahlawan yang terlambat diakui secara formal. Meskipun kiprahnya dalam mempertahankan kedaulatan negara sangat besar, pengakuan resmi negara baru diberikan puluhan tahun setelah beliau gugur. Hal ini mencerminkan adanya proses seleksi historis yang kompleks dalam penetapan gelar pahlawan nasional, di mana tokoh-tokoh seperti Ignatius Slamet Rijadi akhirnya memperoleh tempat yang layak dalam narasi besar perjuangan Indonesia. Dalam konteks keberagaman Indonesia, Ignatius Slamet Rijadi juga merepresentasikan tokoh Katolik yang berjuang sepenuhnya demi kemerdekaan bangsa dalam negara yang mayoritas Muslim. Perjuangannya memperlihatkan bahwa semangat nasionalisme tidak mengenal sekat agama maupun suku, dan bahwa Republik Indonesia dibangun atas kontribusi berbagai latar belakang yang saling melengkapi. Jejak hidup dan perjuangan Ignatius Slamet Rijadi kini menjadi bagian penting dalam pembelajaran sejarah nasional di berbagai jenjang pendidikan.
Semangat kepahlawanan beliau menginspirasi generasi muda untuk memahami makna kemerdekaan tidak sekadar sebagai hasil diplomasi, tetapi juga pengorbanan darah dan nyawa dari para pejuang seperti Ignatius Slamet Rijadi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.